Ini dia pembesian baloknya, ada 6 besi tulangan utama, 3 di atas dan 3 di bawah. Ya, dirangkai dengan jarak bagel yang berbeda-beda, di mana di dekat tumpuan ini rapat-rapat 10 cm-an. Begitu sampai di lapangan, nah ini dia nih, jadi 15 cm-an. Ya, sahabat PU lihat ya, perhatikan ya. Di sini bagelnya lebih lebar, kemudian begitu sampai di tumpuan seperti ini itu jadi rapat-rapat. Tuh. Ya, teorinya memang seperti itu ya. Nah, di sini juga terlihat nih pembesian untuk balok anak dan balok induk. Pastikan ya bahwa pembesian balok anak itu menumpang di atas pembesian balok induk. Contohnya ini. Semoga jelas ya sahabat PU ya. Nah, besi yang di atas itu adalah besinya balok anak. Karena teorinya tadi bahwa balok anak itu menyalurkan bebannya ke balok induk, maka dari pembesiannya pun pembesian balok anak harus berada di atas pembesian balok induk. Begitu juga dengan di persilangan ini. Jadi di depan ini, kiri kanan ini adalah balok anak, sementara depan belakang adalah balok induk. Pembesian kiri kanan itu ada di atasnya balok induk. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai di area belakang sahabat PU. Jadi existing sudah ada rumah di depan, ada sisa lahan dan dibangun full 2 lantai. Nanti atapnya pakai rooftop sahabat PU. Progres yang saat ini sedang berjalan adalah konstruksi di lantai 2, karena ketika sudah masuk di balok ya itu maka sudah terhitung di konstruksi lantai 2 sahabat PU. Balok ini menumpang pada konstruksi lantai 1 atau kolom-kolom di lantai 1. Kolom-kolom lantai 1 itu di view dari lantai 2 ini ya hanya tampak stekan-stekan besi seperti ini saja, kayak ujung itu ini, nah ini. Kemudian prinsip-prinsip yang dapat kita simpulkan bahwa kolom-kolom utama atau struktur lantai 1 itu dia menyangga balok-balok struktur atau balok-balok induk di lantai 2-nya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa balok induk itu pasti ujung-ujungnya ditumpu oleh kolom-kolom struktur sahabat PU ya. Sahabat PU di sini bisa lihat mana balok induk dan mana balok anak ya. Ini ada kolom, itu ada kolom ya. Berarti ini adalah balok induk. Kemudian di posisi ini ya, di ujung ada kolom, di sini ada kolom, di sini ada kolom. Ini berarti balok induk ya. Nah, kalau yang ini di kiri tidak ada kolom, di kanan tidak ada kolom. Nah, ini berarti balok anak. Kenapa demikian? Karena di pelongan ini ya, ini kurang lebih ada di ukuran 4x4, 4 meter kali 4 meter. Nah, nanti di area ini saya mau bikin dak lantai 2 dengan mempergunakan bondek. Nah, dalam hal ini bondeknya sudah ready, WRMS-nya pun sudah ready. Nah, kami menambahkan balok anak ini untuk membagi bentang supaya tidak terlalu lebar. 4x4 itu kan cukup lebar sahabat PU. Jadi kita tambahkan balok anak di tengahnya. Balok anak ini ukurannya 3/4-nya balok induk seperti itu. Nah, jadi nanti bondek yang panjangnya 4 meter akan kami arahkan dari depan ke belakang ya. Karena ini 4 meter lebarnya, jadi nanti ada bondek 4 meteran ya, sejumlah 4 kita susun di sini. Tap 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 gitu. Nah, prosesnya yang pertama kita cor terlebih dahulu untuk baloknya. Jadi balok kita cor sepenuhnya sampai 100%. Kemudian nanti kering, di atasnya bisa langsung kita timpa dengan bondek dan juga WRMS. Baru kita beranjak ke pekerjaan di pengecoran dak
tersebut. Berbeda halnya ya dengan di area ini. Kalau di area ini nanti untuk area servis sahabat PU, di sini kami pakai dak konvensional ya. Karena dak konvensional maka casingnya sudah harus dipersiapkan ya. Dalam hal ini seperti biasa ya, kami pakai kayu kaso rangkanya dan lembaran-lembarannya kita pakai triplek 9 mm diikat dengan paku 4 cm sahabat PU. Dan area ini nanti akan jadi kamar tidur ART. Ini kamar mandinya ya. Kemudian nanti di depan itu adalah ruang cuci jemur dan di atasnya nanti ada tangga menuju ke dak rooftop sahabat PU. Jadi area berukuran 2 meter kurang lebih kali 8 meter itu nanti semuanya pakai dak konvensional. Nah, saat ini sedang berlangsung pekerjaan pembuatan begesting ya untuk dak konvensional tersebut, karena nanti proses pengecoran balok bondek itu berbarengan dengan pengecoran dak konvensional. Sementara kita tahu bahwa plat dak konvensional nanti itu pembesiannya gabung masuk ke dalam balok sahabat PU ya, seperti itu. Kemudian yang saat ini sedang kita kerjakan itu adalah mengatur atau menyeting naik turunnya begesting sahabat PU, karena antara lantai utama dengan lantai servis nanti kita akan turunkan di 10 cm sahabat PU, seperti itu. Tujuannya ya tentu untuk membedakan antara area basah dengan area kering ya. Nah, di sini terlihat ya, ini ada kolom dari lantai 1 tembus ya. Ini baloknya cukup besar di sini sahabat PU ya. Di persilangan ini sahabat PU bisa amati ya, tuh. Ini dia pembesian baloknya, ada 6 besi tulangan utama, 3 di atas dan 3 di bawah ya. Dirangkai dengan jarak bagel yang berbeda-beda, di mana di dekat tumpuan ini rapat-rapat 10 cm-an. Begitu sampai di lapangan, nah ini dia nih, jadi 15 cm-an ya. Sahabat PU lihat ya, perhatikan ya. Di sini bagelnya lebih lebar, kemudian begitu sampai di tumpuan seperti ini itu jadi rapat-rapat. Tuh. Ya, teorinya memang seperti itu ya. Nah, di sini juga terlihat nih pembesian untuk balok anak dan balok induk. Pastikan ya bahwa pembesian balok anak itu menumpang di atas pembesian balok induk. Contohnya ini. Semoga jelas ya sahabat PU ya. Nah, besi yang di atas itu adalah besinya balok anak. Karena teorinya tadi bahwa balok anak itu menyalurkan bebannya ke balok induk, maka dari pembesiannya pun pembesian balok anak harus berada di atas pembesian balok induk. Begitu juga dengan di persilangan ini. Jadi di depan ini, kiri kanan ini adalah balok anak, sementara depan belakang adalah balok induk. Pembesian kiri kanan itu ada di atasnya balok induk. Seperti itu sahabat PU. Kemudian pipa-pipa juga sudah harus kita persiapkan ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah pipa yang mau kita pakai untuk air dari dak talang atau dak rooftop. Ini juga sudah harus disetting sedari awal, karena instalasi pipa ini kan tidak terlihat ya atau tertanam di dalam beton, maka harus dipersiapkan dari sekarang. Bahkan semenjak proses penggalian pondasi kita sudah mempersiapkan tarikan-tarikan pipa air kotor tersebut. Kalau pipa air bersih bisa menyusul sahabat PU ya. Oke, baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan review mengenai proses pembesian balok dan juga begesting balok dan juga begesting dak konvensional di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai ya, atau renovasi rumah 2 lantai. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.